Dan yang masalah tentang RPP Pesangon, kami menolak keras ya. RPP tentang Pesangon, alih daya, dan juga PKWT menolak keras. Kenapa ditolak keras? Dalam kasus Pesangon, dalam Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, di situ dikatakan, ya kalau ngikutin maunya Omnibus, ya, pemberian nilai pesangon menurut Omnibus ada dua. Pemberian nilai pesangon ada dua. Uang pesangonnya sendiri sesuai masa kerja dan uang penggantian masa kerja atau UPMK. Yang hilang kan uang penggantian hak, UPH itu hilang. Ada dua. Di situ dibahas sesuai ketentuan. Nah, kenapa? Kan kalau berarti sesuai ketentuan tidak lebih, tidak kurang. Itu sesuai ketentuan bahasa undang-undang loh. Kalau undang-undang yang lama, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, bahasa undang-undangnya adalah sekurang-kurangnya. Artinya nggak boleh kurang, tapi boleh lebih. Nah, kalau pakai bahasa Omnibus tentang pasal pesangon, kata sekurang-kurangnya itu diganti menjadi sesuai ketentuan. Nah, kenapa dalam RPP dikurangin lagi? Nggak konsisten dong Menteri Tenaga Kerja. Gimana sih Menteri Tenaga Kerja? Menjilat, tanda petik, quote and quote, mohon maaf kalau dianggap kurang sopan, menjilat ludahnya sendiri. Di undang-undang ditulis sesuai ketentuan. Kenapa di RPP-nya ditulis, misal kalau ada sesuatu yang perusahaan rugi 0,5 kali daripada undang-undang. Udah tahu sesuai ketentuan. Undang-undang Cipta Kerjanya kita tolak bahasa sesuai ketentuan karena kita minta sekurang-kurangnya. Apalagi dikurangin nilainya. Ini dikurangin lagi. Ini apa? Menteri Tenaga Kerja jangan tanda petik lah menjadi corong pengusahanya aja, maunya pengusaha. Oh, pengusaha rugi. Ya rugi kan harus dibuktikan 2 tahun berturut-turut. Dibuka pembukuan keuangan perusahaan. Dan kalaupun pengusaha tidak mampu, bukan karena RPP yang memutuskan, pengadilan niaga. Pengadilan niaga. Kenapa RPP melampaui abuse of power gitu? Menaker ini mengerti nggak para tanda petik pembisik-pembisiknya menjelaskan ini nggak? Kami udah biasa di lapangan tuh dari dulu. Kalau ada perusahaan rugi, itu dibawa ke pengadilan niaga. Apakah pilot atau bukan pilot? Disitulah nanti hakim kurator memutuskan melihat undang-undang terkait. Kok di RPP melebihi keputusan pengadilan? Itu yang kita tolak. Semua isi RPP-nya. Karena undang-undang kita tolak. Masih ada proses judicial review. Tunggulah proses judicial review itu sampai selesai. Ya, begitu pula RPP jaminan kehilangan pekerjaan. Di situ dibilang dalam RPP itu ada rekomposisi. Udahlah nggak usah pakai bahasa-bahasa halus. Itu subsidi silang. Diambil sebagian iuran jaminan kecelakaan kerja JKK sekian persen, diambil dari iuran jaminan kematian sekian persen, digabungkan menjadi iuran JKP jaminan kecelakaan kerja. Itu nggak boleh dalam undang-undang BPJS. Subsidi silang tiap antar program itu nggak boleh. Jangan akal-akalan. Kalau iuran JKK kan berarti berkurang karena direkomposisi tadi. Iuran jaminan kematian berkurang. Otomatis ya manfaatnya berkurang dong. Yang akan diberikan, kalaupun nggak berkurang, ya tidak akan bertambah. Ya kan dia nilai iuran, kan jaminan sosial ngumpulin iuran, itu yang dibagi. Nah sekarang iurannya dikurangin, ya otomatis pembagiannya, kalaupun tidak dikurangi, tidak akan bertambah sepanjang masa. Kecuali naikin iuran lagi. Nah, kalau naikin iuran kita marah, buruh menolak. Jangan-jangan hanya RPP 1 tahun 2 tahun pertama aja, hanya rekomposisi subsidi silang yang melanggar undang-undang. Jangan-jangan setelah tahun ketiga dinaikin lagi iuran JKK dan JKM. Ini akal-akalan. Ini akal-akalan. Begitu pula yang pemerintah katanya menanggung JKP, mana? Harusnya dari APBN. Memang bahasa indahnya tidak menambah iuran. Tapi mengambil iuran JKK dan JKM ada 2 potensi. Satu ketika JKK JKM yang nanti kurang biayanya dinaikin iurannya. Sama kayak iuran PBI, iuran BPJS Mandiri. Yang kedua potensinya adalah dengan mengambil iuran JKK JKM menjadi rekomposisi di
jaminan kehilangan pekerjaan JKP, itu akan menurunkan benefit. Kalaupun nggak nurut, nggak akan ada pertambahan. Kalau dia mau nambah, naikin iuran, itu yang kita tolak. Jangan akal-akalan lah. Kita tolak keras itu. Dan pemerintah sampai kapan mau mensubsidi katanya melalui 0,46% iuran itu? Jangan-jangan setelah 3 tahun dihapus. Nggak benar. Dalam jaminan sosial itu kalau kita mau memberikan sesuatu pasti iuran. Atau kalau sumber yang kedua, kalau nggak mau iuran, pajak. Misal Inggris, dia nggak pakai sistem iuran, pajak. Tapi kalau negara-negara Nordik, Swedia, Finlandia, Norwegia, Denmark, dan negara-negara di Nordik itu, atau di Jepang, itu sistem iuran. Di beberapa negara ASEAN, sistem iuran. Nggak mungkin lah JKP tanpa kita menambah iuran, dapat benefit. Itu hanya akal-akalan 1-2 tahun mungkin. Setelah itu sampai kapan? Pasti dinaikin iurannya. Saya yakin JKK dan JKM akan dinaikkan iurannya 2 tahun, 3 tahun ke depan. Sama aja. Seolah-olah JKP nggak ngambil iuran, naikin dari sini. Udah subsidi silang, melanggar lagi Undang-Undang BPJS. Nah, itu pun nanti akan dipertanyakan. Kalau itu adalah tidak diberikan kepada pekerja karyawan kontrak atau PKWT yang kan diberikan katanya sebelum masa kontraknya habis, ya dia akan diberikan JKP. Itu sama aja mengundang pengusaha membuat kontrak pendek 2 bulan, 3 bulan. Pengusaha juga tahu kok nanti JKK JKM-nya akan dinaikin 2-3 tahun lagi. Gitu loh. Nah, ini sekali lagi kami menolak akal-akalan seperti ini. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya buruh, TV-nya kaum buruh.